Mejuah-juah, Tengjuang-juah, Horas. Untuk membantu pemerintah Kabupaten Karo dalam upaya antisipasi penyebaran virus Corona 19. Kami harap Anda tetap di rumah saja dengan menyaksikan opini indikasi korupsi dan advokasi hukum dari kami channel investigasi. Channel ini adalah media publikasi di bawah naungan Divisi Humas Perkumpulan Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi dan Advokasi Hukum Investigation Corruption Watch. Eli Tipikor Rahai Cewe. Channel ini berisi konten dugaan tindak pidana korupsi dan advokasi hukum hasil investigasi langsung di lokasi pelaksanaan pekerjaan dan program pemerintah yang menggunakan uang negara. Salam investigasi, bersama saya Reni di channel investigasi. Biaya cat pada pembangunan sarana distribusi perdagangan, revitalisasi pasar rakyat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo dikorup. Terdapat dugaan tindak pidana korupsi berupa pengurangan volume lapisan cat yang dilakukan oleh oknum rekanan dan pembiaran yang dilakukan oleh oknum PPK dan pengawas internal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo dan oknum konsultan supervisi pada pekerjaan pembangunan sarana distribusi perdagangan atau revitalisasi pasar rakyat di Desa Tongging Kecamatan Merek dengan pagu sebesar Rp1.783.280.150 yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Karo tahun anggaran 2017 yang dikerjakan oleh CV Putra Laulingga. Dugaan itu terungkap berdasarkan investigasi lanjutan yang kami lakukan pada hari Sabtu tanggal 28 Maret tahun 2020. Terlihat bahwa cat pada dinding bagian luar dan dalam dari bangunan gedung ini banyak yang terkelupas dan terlihat sangat tipis. Karena tipisnya plesteran semen, dinding dapat terlihat dengan jelas. Fakta itulah yang memperkuat bahwa lapisan cat yang digunakan pada dinding bangunan gedung ini hanya satu kali. Terdapat analisa pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28 PRT M 2016 yang mengatakan bahwa pengecatan terhadap dinding dan plafon harus dilakukan sebanyak 4 kali. Dan peraturan itulah yang dibuat ke dalam kontrak kerja dari pekerjaan ini untuk merencanakan dan menentukan besarnya biaya yang diperlukan terhadap item pekerjaan untuk pengecatan dinding dan plafon bangunan gedung. Berdasarkan uraian fakta dan peraturan tersebut di atas, patutlah kami duga bahwa telah terjadi pengurangan volume pada lapisan cat yang digunakan pada pekerjaan ini sebanyak 3 lapis. Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara pada pekerjaan ini, yang dapat dihitung dengan rumus volume cat yang ada pada RAB dikali harga cat per meter kubik sesuai dengan harga satuan bahan dan upah Kabupaten Karo tahun anggaran 2017 dikali 3, yaitu jumlah lapisan cat yang dikurangi. Kami menduga bahwa biaya anggaran yang dikorup inilah yang diberikan oknum rekanan kepada oknum PPK dan pengawas pada pekerjaan ini dalam bentuk fee. Dugaan terjadinya tindak pidana korupsi pada pekerjaan ini telah kami beritahukan secara tertulis kepada PPK pekerjaan ini dengan tembusan surat kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo, melalui surat nomor D43 PKLIT AHICW J4 2020 tanggal 11 April tahun 2020. Namun kami tidak mendapatkan tanggapan. Padahal menurut Lacak Pos, surat itu telah mereka terima pada hari Selasa tanggal 14 April tahun 2020. Pukul 15.52 waktu Indonesia Barat, oleh rekan kerja atau pegawai dinas tersebut bernama Mia. Oleh karena itu, adanya tindak pidana yang terjadi pada pekerjaan ini sebagaimana telah kami uraikan tersebut di atas benar adanya. Agar dugaan ini menjadi terang benderang secara hukum dan supaya uang negara yang dikorup dapat dikembalikan, kami meminta kepada aparat penegak hukum di Kabupaten Karo untuk menindaklanjuti hal ini sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Begitulah tikus-tikus berdasi. Bagaimana menurut Anda? Silahkan komen di kolom komentar, like, subscribe, dan bagikan di media sosial Anda.
Terima kasih kami ucapkan kepada masyarakat Kecamatan Merek, khususnya Desa Tongging, yang telah membantu kami melaksanakan investigasi ini hingga tuntas. Mejuah-juah, tengjuang-juah, Horas. Jadilah saksi-saksi anti korupsi. Laporkan tindak pidana korupsi dan rekayasa hukum yang terjadi di sekitar Anda. Segera hubungi Kepala Departemen Media, Unit Media Massa dan Elektronik, Divisi Humas LI Tipikor Rahai Cewe, Tancap Dairi Tapak Barat dan Karo, Nur Elia Capa, pada nomor HP 081262315482. Jangan takut mengungkap kebenaran rahasia, identitas pelapor dijamin aman. Laporan Anda akan kami investigasi, kemudian dibahas dalam bentuk legal opini, atau pendapat hukum, kepada pelapor, dan mempublikasikannya di channel investigasi dan tabloid bulanan dan online berita investigasi Tipikor dan Advokasi Hukum ICW Review. Berita ini dapat Anda baca di tabloid berita investigasi Tipikor dan Advokasi Hukum, tabloid bulanan ICW Review, yang terbit setiap bulannya di kota Anda. Dukung aksi kami dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia dengan berdonasi. Donasi dapat disalurkan ke BNI 0341510491 atas nama Investigation Corruption Watch. Investigasi ini disponsori oleh Pupuk Mikro merek Kepala Gorga, menyuburkan dan melipat gandakan hasil kebun dan pertanian Anda. Peter Shoes, menjual produk sepatu, sandal, dan tas bermerek kualitas impor, tersedia untuk pria maupun wanita. Didukung oleh Sekolah Bina Bersaudara Medan, Jalan Tritura nomor 10, samping Mes Inalum, dekat Underpass Titik Kuning Medan. Menerima murid baru untuk SMP, SMA, dan SMK Administrasi Perkantoran. Hubungi Ibu Suryani SPD